Lo pernah ngerasa kayak hidup lo ini film? Kayak ada kamera yang ngikutin lo terus? Atau setiap momen kecil tiba-tiba jadi dramatis banget? Misalnya, lo jalan sendirian di tengah hujan sambil dengerin lagu favorit. Terus tiba-tiba ngerasa kayak karakter utama di film romantis. Atau lo posting sesuatu di media sosial, terus berharap ada orang yang bakal notice dan ngerespon lo. Seolah-olah itu bagian dari alur cerita hidup lo. Kalau lo pernah ngerasain hal kayak gitu, santai bro, lo nggak sendirian. Ini namanya Main Character Syndrome, MCS. Fenomena ini makin sering kejadian di era media sosial, dan di video ini, gua dan lo bakal belajar bareng soal MCS, dampaknya, dan kenapa banyak content creator justru sukses gara-gara ini. Jadi, yuk kita bahas. Main Character Syndrome atau MCS adalah fenomena di mana seseorang merasa seperti pemeran utama dalam hidupnya sendiri, sampai-sampai mereka ngelihat dunia seolah-olah cuma berputar di sekitar mereka. Bukan berarti orang yang ngalamin ini narsis atau egois, tapi mereka punya kecenderungan buat ngelihat diri sendiri sebagai pusat cerita. Di era media sosial, MCS ini makin kelihatan. Dari yang suka bikin caption panjang buat nyeritain pengalaman sehari-hari, sampai yang sengaja bikin setiap momennya terasa kayak adegan di film. Misalnya, kita sebut aja si Ardi. Ardi hobi update Instastory tiap hari. Dari bangun tidur, ngopi pagi, sampai jalan ke kantor, semuanya harus terdokumentasi. Tapi bukan cuma sekadar update, Ardi juga sering bikin caption dramatis kayak, hari ini dimulai dengan kopi pahit, semoga nggak kayak hariku. Di satu sisi, Ardi cuma menikmati hidup dengan cara dia sendiri. Tapi di sisi lain, dia juga bikin dirinya terlihat seperti karakter utama di dunia sosial media. Jadi, pertanyaannya sekarang, sebenarnya ini hal yang bagus atau justru bahaya? MCS ini bisa punya dampak positif dan negatif. Yuk, kita bahas satu persatu. Dampak negatif. Satu, merasa dunia berputar di sekitar diri sendiri. Orang yang kena MCS bisa jadi terlalu fokus sama diri sendiri, sampai lupa kalau orang lain juga punya cerita masing-masing. Akibatnya, mereka bisa kurang empati dan susah nerima kritik. Dua, ekspektasi hidup yang enggak realistis. Karena sering melihat hidupnya kayak film, mereka jadi berekspektasi tinggi sama kehidupan nyata. Bisa kecewa kalau kenyataan nggak sesuai harapan. Ketiga, ketergantungan pada validasi sosial, sering posting di media sosial dan berharap dapat perhatian atau komentar positif. Kalau responsnya kurang, bisa jadi overthinking atau ngerasa ada yang salah sama dirinya. Empat, overdramatisasi masalah sehari-hari. Masalah kecil bisa dibesar-besarkan biar terasa lebih dramatis, bisa bikin stres sendiri, dan malah memperumit keadaan. Dampak positif, satu, meningkatkan kreativitas dalam storytelling. MCS bisa bikin seseorang lebih kreatif dalam bercerita, baik di media sosial, tulisan, atau bahkan konten video. Banyak content creator sukses karena mereka bisa nge-frame hidupnya dengan cara yang menarik. Dua, bantu menemukan identitas diri. Dengan merasa sebagai karakter utama, seseorang bisa lebih mengenali apa yang mereka suka dan nggak suka. Bisa jadi dorongan buat mengejar passion dan meningkatkan kepercayaan diri. Tiga, bisa menjadi motivasi untuk berkembang. Orang yang merasa dirinya karakter utama cenderung lebih termotivasi buat menulis cerita hidupnya dengan baik. Bisa jadi pendorong buat selalu berkembang dan mencapai sesuatu yang lebih besar. Ya, jadi MCS ini nggak melulu buruk, tergantung gimana cara kita menyikapinya. Buat sebagian orang, main character syndrome bisa jadi masalah. Tapi buat para konten kreator, MCS justru bisa jadi senjata utama. Banyak kreator sukses karena mereka bisa bikin hidupnya kelihatan menarik, kayak karakter utama di cerita. Nah, ada dua tipe kreator yang sering banget pakai konsep ini. Satu, vlogger dan storyteller. Mereka nge-frame hidupnya kayak sebuah cerita dengan alur yang jelas dan karakter yang kuat. Contohnya Casey Neistat,
YouTuber yang ngevlog dengan gaya sinematik, bikin kesehariannya berasa kayak film. Dari kreator lokal, ada Jerome Pauline yang nge-branding dirinya sebagai anak matematika yang punya perjalanan hidup inspiratif. 2. Entertainer dan tokoh viral MCS bisa bikin seseorang membangun persona unik yang bikin mereka menarik di internet. Contohnya Mr. Beast, yang selalu terlihat sebagai karakter utama dalam setiap video dengan tantangan-tantangan gila. Dari Indonesia, ada Reza Arab yang sukses membangun citra sebagai gamer, musisi, dan pribadi yang ekspresif di media sosial. Jadi, kalau lo pengen jadi kreator, memahami main character syndrome bisa jadi modal buat bikin konten yang lebih engaging. Tapi ingat, tetap seimbang. Jangan sampai lo terlalu tenggelam dalam peran karakter utama sampai lupa sama dunia nyata. Main character syndrome itu bisa jadi baik atau buruk, tergantung gimana kita nyikapinnya. Kalau lu sadar dan bisa manfaatin MCS dengan bijak, ini bisa bantu lu jadi lebih kreatif, percaya diri, dan bahkan sukses di dunia konten. Tapi kalau berlebihan, lu bisa terjebak di dunia yang lu ciptain sendiri dan kehilangan realitas. Gue juga masih belajar soal ini, jadi kalau lu punya pendapat lain atau pengalaman pribadi, bisa share di kolom komentar. Terima kasih udah nonton channel ini. Semua kesalahan murni dari gua dan semua kebenaran murni dari Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.